Murder on call with the fight now. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell it dinner every night time? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, salam literasi dulu ya. Salam literasi. Oke guys, jadi di sini tadi openingnya salam literasi karena kita akan bahas sedikit tentang literasi. Gitu. Di sini saya ditemani oleh seorang yang sangat cantik sekali guys, yang bernama Mbak Tika. Sebelum lanjut, alangkah baiknya saya bacakan profil atau biodata dari Mbak Tika. Nama Tika Andriani, tempat tanggal lahir Pemalang 29 Desember 1998. Alamat Desa Kebagusan Pulau. Jadi di sini Mbak Tika adalah salah satu penggiat literasi desanya loh. Apa sih literasi itu? Langsung kita tanyakan aja ya sama Mbak Tikanya. Apa sih Mbak literasi? Sebenarnya saya bukan pakar khusus literasi ya, tapi kenapa pertanyaannya sama saya? Tapi kalau sepengetahuan saya, literasi itu kalau secara umum literasi itu kemampuan individu buat baca, terus buat tulis, menghitung, dan menyelesaikan masalah itu sendiri. Kalau spesifiknya teman-teman itu biasa menggunakan literasi tentang baca tulis, lebih menjadi spesifik. Iya, biasanya emang literasi itu sering dikenal dengan membaca dan menulis gitu. Oke guys, itu adalah sedikit pengertian dari literasi. Kita langsung lanjut lagi ya pembahasan yang lain. Oke, di sini saya akan membacakan beberapa fakta dari Kominfo. Fakta yang pertama adalah negara Indonesia adalah negara urutan kedua nomor bawah yang minat literasinya itu rendah, Mbak. Iya. Jadi berdasarkan UNESCO dapat dipersenkan bahwa minat baca Indonesia itu 0,001%, Mbak. Jadi kalau misal ada 1.000 orang, hanya ada 1 orang aja yang minat membaca. Nah, kalau misal fakta keduanya itu apa sih, Mbak? Kalau fakta yang keduanya itu, setahu saya ya, Indonesia itu menempati peringkat kelima dari 5 negara di dunia yang penggunaan gadget terbanyak dunia. Seperti itulah, untuk penggunaan smartphone yang paling aktif itu juga Indonesia juga memasuki itu. Ada kurang lebih 100 juta pengguna smartphone yang aktif, dan sampai kita juga menempati peringkat keempat pengguna smartphone teraktif dunia loh, setelah Cina, India, Amerika, baru Indonesia. Dan itu menurut saya wow banget sih. Berarti Indonesia jadi 5 besar ya di sini. Kalau tadi yang pertama untuk minat bacanya kan jadi berapa ya? Paling bawah sendiri. Kalau untuk smartphone-nya itu 5 besar gitu. Jadi di sini apa sih Mbak hubungannya literasi dengan minat baca Indonesia itu? Sama sesuai tadi yang fakta-fakta yang sudah dibacakan sama Tristan dan kita kembali bersama ya. Kita juga mayoritas ini penduduk di dunia itu kurang lebih 9 jam bisa melihat smartphone selama 1 hari. Itu di dunia apa di Indonesia? Di dunia. Jadi selama 9 jam manusia itu bisa lihat smartphone selama 1 hari, ya, 1 hari itu selama 9 jam. Jadi bayang nggak sih ya? Kalau kita estafet 9 jam itu terus-terusan itu kan jadi bahaya juga buat kesehatan mata sama. Makanya itu sih Mbak, minat baca itu semakin rendah karena adanya pengganti buku gitu. Tapi di samping itu kita juga bisa memanfaatkannya loh Mbak sebenarnya. Tapi kita juga mungkin salah menggunakan smartphone dalam hal literasi gitu. Kita itu emang udah males gitu ya Mbak, males membaca gitu. Sebenarnya tergantung sama kitanya sendiri sih mau memanfaatkan gadget itu sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Kadang kan kalau kita menggunakan gadget itu secara berlebihan buat main game, terus buat belanja-belanja nggak jelas, buat scroll
status di beranda Instagram, Facebook dan lain sebagainya yang nggak jelas ataupun malah terjerumus untuk nge-share berita-berita hoax kan itu malah lebih berbahaya. Jadi memang untuk meningkatkan literasi diri kita sendiri itu juga perlu. Selain kita sebelum kita share, kita saring dulu beritanya itu sesuai dengan sumber yang terpercaya atau tidak. Terus untuk kayak kita loh Mbak, kita kan anak-anak muda gitu ya. Apa sih pentingnya literasi bagi anak-anak muda? Ya, menurut saya sangat penting ya untuk literasi itu sendiri. Terlebih kita sebagai anak muda generasi Indonesia ya. Kita kalau buka buku itu sama aja buka wawasan. Jadi semakin kita membaca buku, semakin banyak kita membaca buku, semakin banyak kita membaca pengetahuan umum ataupun lain sebagainya, kita bisa berpikir kritis buat gimana sih Indonesia ke depan ini mau kita apakan, mau kita hadapi bersama dengan solusi bagaimana, seperti itu banyak diskusi. Ya, jadi kalau misal di sini ya Mbak, menurut Mbak Tika itu bagaimana cara kita untuk mengubah mindset seseorang itu untuk apa ya, lebih mementingkan literasi daripada yang lain gitu. Karena kan literasi tersebut tadi kan penting banget ya Mbak buat kita gitu, anak-anak muda. Kalau kita mulai dari diri kita sendiri ya, pertama. Terus yang kedua, kita sering-sering kumpul, minimal kita sering-sering kumpul sama orang yang suka baca, suka nulis, terus suka diskusi-diskusi gitu. Jangan kita menyendiri dengan gadget kita, sibuk dengan gadget kita sendiri gitu, dengan scroll berita-berita di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya. Itu menurut saya kurang produktif sih. Kita harus lebih memanfaatkan waktu buat ngobrol sama teman-teman, diskusi permasalahan yang ada sekarang saat ini, isu-isu apa aja yang masih berkembang, kita perlu didiskusikan. Itu sangat menurut saya sangat sangat berpengaruh sih buat pola pikir kita, terlebih buat ningkatin minat literasi itu sendiri. Kalau kita udah sering-sering kumpul sama teman-teman buat diskusi, buat sharing, terus juga bahas isu-isu apa aja yang lagi berkembang sekarang, itu kan secara nggak langsung adrenalin kita bisa tertantang gitu loh. Nggak mungkin saya kalau kumpul sama teman-teman nggak ada bahan buat obrolan, itu kan jadi minder sendiri lah. Itu paling nggak minimal kita harus sering-sering kumpul sama teman-teman yang suka baca tulis, terus juga diskusi itu sih, karena teman emang sangat berpengaruh. Kan ada pepatah bilang juga, kalau kita misalkan berteman dengan orang yang jualan parfum, kita pernah ikut wangi. Kalau kita berteman dengan jualan yang kayak kotoran-kotoran apa, kita juga bakalan ikut bau nggak enak. Oh iya Mbak, saya dengar Mbak Tika di desanya itu punya kayak komunitas saung buku atau saung baca gitu sih Mbak. Coba Mbak dijelaskan apa itu saung buku atau saung baca yang ada di desanya Mbak Tika. Kalau saung baca, jadi di desa saya, di desa Keburusan Bulu itu ada namanya saung baca Bukailun. Itu digagas sama teman-teman pemuda di desa kami, dan kebetulan saya juga salah satu pengurusnya. Kalau pengurusnya itu ada banyak sih, ada Mas Mustaqim, ada Mas Andi. Mungkin nanti kapan-kapan bisa diundang buat collab bareng sama Tristan juga. Siap. Lah, sedikit ya. Kalau saung itu sendiri itu dulu kita kenapa mau buat saung? Berarti dulunya itu sebenarnya bukan saung. Kita ngelapak di jalanan, ngelapak buku setiap minggu di pertigaan jalan desa. Berarti itu ngelapak bukan maksud jualan ya? Enggak, bukan. Kita buka kayak perpustakaan keliling gitu loh. Cuman kita ngelapak, versi ngelapak di jalan. Kan mungkin udah berjalan beberapa bulan kita melapak setiap hari Minggu, panas, hujan, kita bawa buku dari rumah, terusan kita bungkus lagi. Apalagi kalau hujan itu emang Pak, ya kebayang nggak sih beberapa orang buat bawa buku kalau hujan banyak ribetnya itu gimana lah. Akhirnya kan setelah berjalan beberapa bulan kita punya inisiatif buat gimana nih kalau kita buat saung baca aja. Maksudnya kan seenggaknya kita punya base camp buat anak-anak buat baca buku.
harus cuma baca buku di situ. Jadi teman-teman juga bisa main di situ buat ngobrol, buat diskusi, buat main. Dan itu diperuntukkan nggak cuma buat anak-anak, dewasa, orang tua juga bisa gitu. Oh ayo ini kan dari beberapa tadi teman-teman tadi itu kan sepakat buat sama baca. Kalau boleh tahu itu kan Mbak Tika kan sama komunitasnya kan membangun saung baca lah. Itu sumber dana yang didapatkan itu dari mana ya Mbak? Kalau sumber dana itu sendiri kita kolektif sih, sama sekali nggak mandiri dari pemerintah. Kita jadi kan ada tuh di desa kan biasanya ada teman-teman kita yang merantau di Jakarta atau di mana kerja di mana, itu kita mintai donasi. Kita japri nih kan, kita kabari kita mau buat saung baca nih, kira-kira bisa bantu apa ya? Kalau bantu buku ya monggo, mau bantu dana ya monggo. Intinya kalau mau bantu tenaga ya monggo. Kita nggak memaksakan berapa jumlah uang yang harus mereka keluarkan untuk membantu kita atau apapun itu, terserah mereka, nggak memaksa. Nah, itu kan tadi kan dana. Kalau misal sumber-sumber buku yang didapatkan sendiri Mbak? Kalau sumber buku ada dari kita pribadi, ada maksudnya dari pengurus, itu kita ngumpulin buku-buku terus juga jadi satu. Terus kita juga buat proposal, dan proposal ke satu buku itu kita pernah sudah dapat kiriman berapa banyak buku. Ada banyak sih. Pernah kayak dapat donasi buku gitu? Pernah. Dan kalau setiap minggunya itu kita sebenarnya dulu kita agendakan setiap minggu ada kegiatan edukasi buat anak. Jadi memang saung baca itu kita aktif, efisiennya itu hari Minggu dari jam 8 sampai jam 12, karena kebetulan memang dari pengurus saung baca sendiri itu kan mayoritas sudah kerja sama sudah kuliah, jadi nggak mungkin bisa standby di saung itu setiap hari kan. Walaupun, tapi yang saya heran di sini ya, walaupun saung itu nggak pernah dijaga 24 jam sama teman-teman, itu yang saya herankan nggak iya nggak ada yang usil, maksudnya keadaan buku tetap utuh dan ya keadaan saung juga tetap baik-baik aja. Berarti itu saungnya itu open terus sih Mbak? Buka terus, soalnya kan kita saungnya sistem outdoor sih, jadi nggak bisa dikunci dan buku selalu ada di situ. Kalau misal ada kayak hujan gitu Mbak? Kalau hujan paling ya ada sih beberapa pengurus yang di rumah kan, kerja di rumah, jadi kalau pas kira-kira cuaca menghujan atau apa ya sudah standby ke saung dulu, beresin buku. Itu buku-bukunya itu kayak ditulis-tulis gitu nggak Mbak? Kalau misal ada yang hilang kan ada ketahuan gitu, ini ada yang hilang. Enggak sih, kalau kita malah ini, nah itu kenapa saya juga heran, nggak tahu ya anak-anak di saung atau yang ada di desa kami, misalnya pengunjung saung itu sendiri mungkin sudah merasa memiliki saung gitu. Jadi tanpa kita menyuruh mereka buat nulis, ini loh kalau mau pinjam buku kalian harus nulis buku di sini, kalian harus kalau mau mengembalikan buku tanggal segini harus ditulis di sini. Itu maksudnya tanpa kita menyuruh pun mereka sudah, oh ini loh kalau aku mau kembali buku harus nulis di sini, harus kembaliin di sini, tempatnya di sini kayak gitu. Jadi sudah sudah hafal kayak gitu. Berarti itu satu minggu itu buka sekali aja Mbak, pas hari Minggu. Tapi di hari-hari biasa juga buka. Tapi kalau untuk efisien itu paling efektif hari Minggu jam 8 sampai jam 12. Biasanya pengurus kan jadi semua di situ dan itu kalau hari Minggu ya? Iya, dan kalau untuk kegiatan sih memang kita 1 bulan agendakan untuk kegiatan edukasi anak-anak. Kami prioritaskan buat anak-anak, soalnya kan sama minat baca sekarang kan itu memang rendah banget ya. Kenapa kita fokusin ke anak-anak? Sasaran utama. Iya, sasaran utama ke anak-anak. Soalnya kan mereka juga penerusnya kita gitu. Dan minat membaca memang harus dimulai dari sejak dini. Kalaupun kita memaksa buat yang seumuran kita, saya maksa Tristan nggak suka baca nih. Saya maksa Tristan buat kamu tuh harus suka baca ini loh, harus ini. Nggak mungkin kan. Jadi kita harus ajarin mereka anak-anak buat bisa disiplin membaca dulu sekarang. Berarti itu edukasi sejak dini. Lah, kalau untuk kegiatan tiap minggunya itu memang dulu
berjalan. Misalkan 1 minggu kita ajarkan kelas musik, terus 1 minggu lagi yang akan datang kita ajarkan kelas bercocok tanam, 1 minggu lagi, minggu depannya lagi kita ajarkan buat kelas berhitung, minggu depannya lagi kita ajarkan buat tulis untuk bermain. Jadi nggak melulu tentang permainan. Jadi di situ nggak melulu tentang membaca, tapi ada main, terusan belajar membangun skill mereka, kira-kira bakat mereka tuh ada di mana. Nah, kalau boleh tahu juga nanti kan ada apa kelas musik gitu ya Mbak. Lah itu apa ya, kayak yang ngajarin musik itu siapa? Dulu sih sempet ada relawan ya, memang kita sebutnya relawan karena PNS, kalau kita nyebutnya PNS Pegawai Negeri Saung, kan PNS dari itu ya, dari negara. Kalau dari Pegawai Negeri Saung itu nggak ada Honornya. Kita suka rela tiap minggu itu, tapi kita kan jadwalkan kira-kira orang-orang yang mau buat ngajarin anak-anak secara sukarela itu siapa gitu. Kalaupun kita punya channel, misalkan saya punya temen buat yang jago buat nyanyi, yang jago nyanyi ya, saya coba ngobrol sama teman saya, kira-kira mau nggak ngajarin anak-anak buat nyanyi di Saung. Kalau mereka welcome ya oke. Itu berarti kan kayak gitu ya Mbak. Kalau misal pas awal berdirinya Saung itu tahun berapa Mbak? Kalau awal berdiri Saung itu tahun 2016. Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap jalan. Alhamdulillah masih jalan. Tapi memang kemarin sedikit ada kendala karena kebanjiran. Saya juga ikut sedih karena kebanjiran, jadi Saung itu masih vakum. Soalnya Saung kan untuk buku-bukunya sendiri memang sudah diamankan, tapi untuk keadaan Saung sendiri belum memungkinkan untuk digunakan. Takutnya roboh atau apa. Berarti ini akhir-akhir ini masih off dulu. Masih off. Tapi tetap kita ajak main bareng sih. Tiap minggu. Itu apa jumlah anak-anak yang aktif di Saung itu banyak ya Mbak? Anak-anak kecil gitu ya buat sasarannya? Banyak sih, banyak. Tapi tergantung mood mereka. Iya. Kadang kan kalau udah tahu jadwal ya, kalau udah tahu jadwal hari ini kita mau belajar tentang musik. Anak-anak yang nggak suka musik itu nggak bakalan datang gitu. Jadi hari ini kelas musik jadi nggak mau datang gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu kita buat rundown jadwal tapi yang nggak terjadwal gitu. Maksudnya rundown jadwal yang nggak terjadwal itu nggak harus nanti minggu ini tentang musik, harus nanti minggu ini tentang menulis, nggak harus minggu ini tentang ini. Jadi bisa aja minggu ini tentang musik, besok lagi tentang musik juga masih bisa. Berarti biar anak-anaknya itu penasaran gitu. Iya. Ini kelas apa sih, minggu ini kelas apa gitu. Tapi kalau itu berjalan beberapa bulan sih, akhirnya setelah mungkin anak-anak merasa jenuh atau gimana ya, jadi kita tawarkan aja gimana nih hari ini mau apa sih, sistem kita rubah lagi kan, kita ikuti sesuai mood anak-anak. Teman-teman maunya gimana nih kalau hari ini mau belajar apa mau belajar bercocok tanam ya. Kita tanya minggu sebelumnya atau enggak malam sebelumnya hari itu, jadi kita bisa melobi buat relawan tadi ya, PNS Saung. Jadi nggak mendadak juga ngobrol. Untuk apa Saung itu sendiri itu ada itunya nggak Mbak, kayak pengurusnya gitu, ada ketua gitu, ada. Kalau Saung ada. Berarti itu terorganisasi gitu. Alhamdulillah sih ada beberapa event juga. Sering, apalagi kalau peringatan Hari Kartini, yang kita sering adain event itu kalau peringatan Hari Kartini, terusan juga 17 Agustus, Hari Pahlawan, ada sih. Dan anak-anak juga sudah. Tapi paling kalau paling rame ya itu kalau pas kita anniversary Saung. Jadi Tanggal paling berapa sih? Tanggal 16 Desember. Jadi kalau misal ada orang yang Mbak, ada kayak anak-anak muda gitu yang ingin ikut seperti Mbak Tika, jejak Mbak Tika gitu.
maksudnya ingin ikut meramaikan desanya gitu dengan cara seperti tadi ada kayak buka saung atau buka perpustakaan atau buka apa ya yang tentang baca-baca gitulah Mbak, gimana langkah awalnya gitu, memulainya. Ya. Sebenarnya nggak perlu mengikuti jejak saya ataupun apa ya, karena saya memang bukan siapa-siapa dan setiap orang itu punya langkahnya masing-masing buat mencapai tujuan mereka. Walaupun misalkan tujuan kita sama mau ke sini, tapi kan kita pasti punya jalannya sendiri. Nggak mungkin kita mau ke sini tapi saya dari sini kamu dari sini, kan nggak mungkin lewat jalan yang sama gitu. Jadi kita punya jalan masing-masing buat mencapai tujuan itu. Dan kalaupun teman-teman nanti pengen ingin meningkatkan literasi di dunia mereka sendiri, tapi kan sudah saya bilang minimal kita sering-sering kumpul lah sama orang-orang yang suka seperti itu. Terus mengingatin kita target di diri kita sendiri, satu hari minimal saya harus baca berapa lembar buku, berapa lembar halaman dalam satu buku gitu. Kita harus punya